Halo, semoga Pagi, sehat Bu. pagi, semoga udah pada sarapan, semoga sehat ya. Kita ngebahas lagi yang minggu lalu ya, saya udah menemukan penjelasan untuk yang kemarin itu belum selesai. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Kalau masih ada yang belum jelas, langsung bilang. Ini kita tuh tinggal dua loh. Oh, taruh. Materi kita tuh tinggal, ini kan udah sampai sini ya. Jadi skala sama vektor ini itu udah topik terakhir nih. Jadi bisa kita gunakan untuk belajar yang masih-masih belum ngerti. Tapi makanya saya pelan-pelan aja yang ini. Tunggu, 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 tunggu. Ini berarti kita ke yang ini dulu ya. Nah, eh yang mana dulu ya? Ingat, oke, refreshing dulu. Ini skalar ya. Nanti ada yang vektor. Vektor lebih mumet. Jadi skalar harus ngerti setidaknya. Kalau saya dulu triknya gini kalau kuliah. Bab terakhir tuh kan susah ya. Nah, tuh misalnya abis UTS tuh setengah semester setengah semester terakhir. Kalian pilih topik yang menurut kalian paling bisa dikuasai gitu. Kalau semuanya bisa bagus, tapi kalau enggak jagoin di satu bab gitu, yang susah ya udah gitu. Cuman bahayanya kalau saya cuma dua soal, yang satu kalian ngerti, yang satu enggak kan cuma setengah jadinya. Jadi bagusnya sih ngerti semua gitu, oke? Nah, oke, sekarang yang kuantisasi kan udah ngerti ya. Kuantisasi adalah kita membuat representasi terbatas untuk nilai yang tidak terbatas, gitu ya. Nah, kan ada yang skala sama vektor, sekarang belum. Pokoknya ada encoder sama decoder. Nah, si encoder ini bagian membagi nilai source yang tak terhingga itu menjadi beberapa interval. Jadi misalnya, ya udah tak hingga deh. Ya, tapi tak hingga ya. Misalnya minus 10 volt sampai 10 volt. Itu sebenarnya tak hingga, tapi data yang kita punya tuh segitulah kisarannya. Nah, itu si encoder tuh mau dibagiin jadi berapa? Mau jadi berapa bit gitu representasinya, ya. Nah, kayak gini, misalnya mapping nih, min 3 sampai 3 mau dibagi berapa? Mau dibagi 8, mau dibagi... Pokoknya kelipatan biner aja gitu, kelipatan 2. Ya ya. Dah. Terus decoder direkonstruksi lagi. Ini kan lossy kan, jadi pasti ada yang hilang. Hilangnya kenapa? Karena ada pembulatan. Jadi kalau dibalikin lagi, dia nggak akan angka segitu lagi gitu. Karena udah geser, udah masuk ke dalam pembulatan atau ke dalam satu kategori. Jadi kayak kita misalnya warna nih, ada 1024 warna, terus kita sederhanain jadi 256 gitu. Kan pasti ada warna yang hilang karena dia dibuletin gitu ya. Gitu ya. Dah, ini mah bisa ya. Nah, yang mesti kalian perhatiin adalah ini. Si quantizer ini, itu kan ada input-output mapnya. Yang kuning ini input ya, yang ini rekonstruksinya. Jadi si kuning ini, itu tuh dia masuk ke anak tangga yang mana gitu. Jadi yang ya kalau biar biar nggak kayak ini. Jadi saya sekarang nggak apa ya nambahin detail-detail dari minggu lalu ya. Jadi yang horizontal itu adalah input, yang vertikal itu adalah output gitu. Jadi kalau kita punya outputnya ini lah inputnya ini sorry outputnya yang mana? Nah kalau kita punya inputnya ini outputnya yang mana? Bayang nggak sih? Gitu loh. Berarti di sini kan kalau saya punya inputnya dua setengah gitu, itu berarti saya di mana? Reconstruction levelnya berarti di sini gitu. Sampai sini oke nggak? Oke ya. Jadi kalau kalian misalnya ujian perlu penggaris, perlulah pakai penggaris lah gitu. Nah, si anak tangga ini kan bisa begini kan? Maksudnya, oh mau gitu boleh kan? Mau gini kecil-kecil gini boleh kan? Gitu ya. Nah, itu tuh melambangkan level ketelitian si representasinya. Makin kecil tangganya, ya makin detail, tapi lebih ribet ya resource komputasinya. Kalau ini makin jarang gitu aja sih sebenarnya. Udah sampai sini itu oke ya. Oke, itu input output. Dah. Sekarang kita ke sini. Uniform quantization. Ini paling gampang. Anak tangganya tuh sama. Ada yang mid rise, ada yang mid trend. Ingat, yang kita biasa pakai yang mana? Biasanya kita pakai mid rise.
Jadi cuman berbeda di sini aja gitu. Karena nih di sini sama di sini gitu. Nah, kalau di sini berarti dia bisa, kalau 0 tuh dia bisa masuk kategori ini. Dia berarti di sini kan ya masuk masuk kategori ini ya. Tapi kalau di sini dia di sini gitu, kena garis yang ini. Jadi beda gitu ya representasinya untuk zero. Jadi di sini makanya dibilang zero is one of the output level. Jadi zero tuh termasuk output level di mana M-nya adalah ganjil. Ini kalau gini tuh M-nya jadi ganjil. Nah, kalau M-nya genap, berarti kan rata gitu ya. Dia dibagi tengah-tengah. Nah, M itu 0 itu tidak termasuk output. Jadi makanya dia bentuknya kelihatan nggak sih kalian kelihatan nggak? Karena kalau kalau di sini kan yang tadi saya bilang ya, si tangga ini kan si ini, nah ini tuh output nih namanya. Jadi apapun yang ditarik garis terus menabrak si si yang hitam ini, si garis hitam ini itu berarti output ya. Kayak saya punya ini outputnya mana ya? Berarti tarik garis, berarti dia masuknya ke sini gitu. Ini tuh apa ya? Ini berarti. Berarti semua bilangan di rentang ini itu outputnya ini. Kebayang nggak? Nah, kalau zero berarti dia masuknya ini kan, tangga yang ini. Nanti kan ada namanya M0, M1, M2 gitu-gitu. Oke? Nah, misalnya ya, kalau ini kan nolnya nggak masuk mana-mana gitu. Jadi dia gini, dia nggak masuk sini, nggak masuk sini gitu. Gitu aja biar inget ya. Kalau nanti suruh gambar, siapa tahu loh. Gambarkan, ayo. Taunya soalnya tuh nggak ada yang susah. Tapi kalian suruh gambar uniform quantizer staircase yang mid rise sama mid rate. Ayo gitu kan. Kalau gampang terus gak bisa kan kesel. Dah ya sampai situ oke. Dah. Kalau ada yang mau ditanyain langsung tanya. Nah, ini sekarang urusan anak tangganya. Anak tangganya itu kan selalu kelipatan dua ya. Jadi misalnya kita punya 3 volt, minus 3 volt sampai 3 volt gitu kan. Nah, berarti kita tuh deltanya mau gimana? Berarti kan kita harus misalnya 2 kali 3 gitu kali ya, gitu ya. Dibagi 2 pangkat N. Jadi berapa gitu? Kita mau bagi berapa? Kan 2 kali 3 kenapa? Kan ini setengahnya minus, setengahnya plus kan. Jadi kan kita punya sumbu plus sama ini kan. Jadi 2 kan. Jadi 2 kali X kan berarti 6 kan. Nah, 6 ini itu rentang itu mau dibagi 2 pangkat berapa? Kalau mau dipakai pangkat 2 bit berarti 6-nya dibagi 4. Gitu loh, kebayang nggak sih kue misalnya mau dibagi berapa? Ini TK banget, Udah ya. Atau, nah ini, kalau kita mau ngebaginya pakai level kuantisasi atau pakai ini, nah M-nya mau berapa? Kalau M-nya ganjil, kan tadi ya ada mid rise sama mid rate ya. Kalau ganjil berarti pakai yang dia termasuk output kan. Kalau kalau genap berarti enggak gitu. Oke? Nah, itu dihitung aja. Nah, sekarang kita masuk ke sini, encoding. Semua interval. Jadi, encoding di dalam lossy ini ya adalah representasi interval dengan menggunakan biner. Gitu ya. Decoding dibalikin prosesnya. Lihat aja itu si si angka itu masuk ke interval mana. Dah ya. Sekarang contoh. Ini diulang lagi nih. Gak apa-apa ya. Kan kita ini masih punya waktu banyak. Nih ya, kita bisa punya rentang dinamis kan. Ini kan 0. Terus sampai mana? Sampai minus 10. Ini sampai mana? Sampai 10 gitu ya. Dah. Nah, sinyal dikuantisasi secara merata. Kenapa merata? Karena kan ini kita maunya yang sama ya, uniform. 3 bit. Berarti 2 pangkat 3. Nah, yang mau dikuantisasi itu kan ini ya, ini.
Tentukan keluaran quantizer. Berarti kalau misalnya kita awak 10 kali 2 berapa? 20 kan? Berarti 20 kita bagi 2/3 kan gitu kira-kira. Jadi berapa gitu? Kan 2 kali X-nya kan 2 kali X dibagi 2/n. Ini N-nya 3. Berarti kan 20 bagi 8 gitu kira-kira. Bener nggak? Nah, itu berarti nggak baginya ya udah aja. Berarti ini kita kalau 2/3 kan 2/3 itu berarti kan kita punya representasi apa aja? 0, 0 sampai 111 kan. Itu ada berapa? Ada 8. Ya berarti ini dibagi aja. Jadi sepanjang itu tuh kita bagi menjadi 8. Gitu aja kan. Pakai penggaris aja gitu. Jadi ya nanti kita lihat gitu kan. Ini nanti kan kita kita lihat nih, kita tarik garis gini kan. Misalnya 2,4 ya. Nah, berarti kan oke. Sekarang biar nggak bingung, ini kalau dibagi 4 berarti ini berapa? Ini 5 kan. Udah nggak? Ini 7,5 kan. Gitu ya. Ini berapa? 2,5 dan seterusnya ya. Negatifnya juga gitu ya. Minus 2,5. Ini 5. Ini minus ini minus 5. Gitu kan? Ya enggak? Ya nanti misalnya kita punya, katakan kita punya ini 2,4 nih misalnya. Nah, 2,4 ini masuk mana gitu? Sebenarnya kan kita bisa aja jadi, maksudnya kan kita bisa begini kan. Jadi ini berarti pakai warna apa dong? Jo ya. Misalnya nih ini 0, ini 0, 0, 0, ini 0, 0, 1, ini 0, 1, 0, ini 0, 1, 1, ini sorry. Ini 1, 0, 0, ini 1, 0, 1, ini 1, dan seterusnya gitu ya. Gampang nggak sih kayak gini? Kalau misalnya mau pakai tangga, ya berarti kalian gambar tangganya, dia mentoknya di injekan yang keberapa gitu. Dah, sampai sini oke ya. Ada pertanyaan? Satu-satu digituin aja gitu ya. Oke, sekarang saya clear. Kalian lihat di sini. Oh, jangan di-clear ya. Nah, gitu ya. Ini nggak kelihatan tapi. Ya udahlah, gitu ya. Jadi berarti kan si 2,4 ini 100 kan. 3 tuh masuk mana? 3 tuh berarti kan masuknya 3 ya. Ini 2,5 nih, 3, 4, 5. Di sinilah ya. Itu berarti dia masuk mana? Masuk 101. Bisa kan? Oke. Lah, ini ngerti ya, ini bisa, ini bisa. Ini output decoder dari mana? Dari mana? Masih ingat nggak? Berarti ditambahin tengah-tengahnya kan? Jadi kayak, ntar dulu, saya balik lagi ke atas. Biar kalian bisa lihat. Dari mana? Kalau misalnya kayak gini, dia ada di antara dua perwakilan. Misalnya 2,4 ya. 2,4 itu kan ada di 2,5-an. Dia di 0 sama 2,5. Berarti 0 sama, ini burung kenapa kayak begitu? 2,5 dikurang 0 dibagi 2. Jadi selalu rentangnya batas atas batas bawah dijumlahin bagi 2. Dah, hitunglah gitu. Ya. Jadi oke, sambil satu contoh nih. Minus 1,8 ada di mana? Minus 1,8 ada di sini kan? Berarti berapa? 0,11 kan? Berarti antara 0 sampai minus 2,5. Bagi 2 berapa? 1,25. Gitu ya, bisa ya? Nah, errornya itu adalah selisih dari decoder sama nilai inputnya. Nah, error ini kan memang selalu ada. Ya dihitung aja gitu. Jadi kalian pas mata-matain tuh udah jangan salah. Udah gak ada maaf lah gitu. Harus hati-hati aja. Karena kalau enggak, nanti di sini salah semua errornya kan. Udah, jadi selisihnya berapa nih? Ini kan 2,4. Outputnya segini. Selisihnya berapa?
2,4 dikurang 1,25 berapa? Segini. Gitu ya. 3,75 lewatnya 0,75 dan seterusnya kan bisa hitung error. Terus dikuadratin kan. Ini yang dikuadratin, ini yang diabsolutkan. Nah, terus hitunglah squared errornya berapa jadinya. Ini mean squared error, berarti kan udah tinggal dijumlahin gitu ya. Ini error 6 sama 0,6. Sampai sini bisa ya? Merem nggak sih? Maksudnya udah lah bisa gitu ya. Maksudnya saya kasih soal, udah bisa bu, lah gampang. Mau dikasih berapa juga gitu. Cuma emang kalau dikasih misalnya 2 pangkat 8 gitu kesel pasti kan. Tabelnya tambah panjang. Terus detail gitu, mau gila gitu ya. Udah, sampai sini clear ya? Nggak, nggak ada yang nanya berarti anggap kalau dikasih soal ujian yang uniform bisa. Sekarang kalau non-uniform gimana? Sekarang pertanyaan. Bedanya non-uniform sama uniform apa? Masih ingat nggak? Ya beda lah Bu. Yang non-uniform ya berarti nggak uniform. Tapi ngapain gitu? Kenapa ukuran stepnya beda-beda? Biar apa? Ingat, supaya distorsi itu adalah perubahan nilai dari sesudah di encoding sama sebelum, itu adalah distorsi. Nah, kenapa step yang beda-beda intervalnya itu distorsinya lebih kecil? Karena apa? Karena kita bisa memberikan rentang yang lebih besar kepada sebaran data yang lebih banyak. Gini aja deh, kayak misalnya gini deh, kalau ya, saya gini, gimana nih? Misalnya kita punya apa ya, gini ya. Misalnya ini jam 9 pagi sampai jam 14 gitu. Jadi kalian bisa lihat kan di sini. Ini sebenarnya distribusi Gaussian aja biasa ya gitu ya. Saya kalian punya toko nih jualan kopi nih. Terus ada peaknya kan. Ini kan kalian kalau bisa lihat ini kan sebaran data bener nggak sih? Misalnya pagi-pagi itu orang yang datang nggak banyak kan? Kebayang nggak? Tapi ini agak beda ya representasi. Cuman kalian bisa bayangin kerapatan data tuh gimana gitu. Kenapa distorsi lebih kecil? Orang yang datang tuh pagi-pagi nggak banyak, tapi pas siang nih di sini gitu ya. Ini banyak banget nih orang yang datang. Nanti udah agak sore sepi lagi gitu. Kapan kan yang data kayak gini? Kira-kira gitu nggak kebayang nggak? Itu kan berlaku sama banyak hal. Untuk rentang ini tuh bisa jadi tempat parkir, pesanan kopi, pesanan makan, ya nggak? Tempat duduk, penggunaan wifi, penggunaan kamar mandi, penggunaan dapur, bener nggak? Nah ini kan bisa menggambarkan resource yang dibutuhkan, bener? Untuk itu ya, untuk si tren ini gitu. Tapi kan bisa jadi ada juga misalnya, kalau gue mah enggak, kalau gue mah eh, misalnya ya ini misalnya jam 12 malam gitu ke sebelah sono gitu ya. Kalau gue mah begini dah gitu. Gue mah begini dah. Ah gitu. Gue mah begini ya boleh aja. Misalnya dia diskotik gitu ya, malam ini jam 00 gitu. Dia mah pagi sepi, piknya di sana. Terserah gitu. Tapi kebayang nggak? Dia rapatnya di sebelah sono gitu. Jadi tempat parkir dia penuh tuh di sebelah sana. Nah, kalian bayangin, untuk resource yang begitu, kalau kita menggunakan step yang sama, dalam artian misalnya, kokinya tetap sama, piringnya, bahan bakunya tetap sama, staffnya sama, tempat parkir sama, tukang parkir sama, itu tuh resikonya lebih besar nggak? Misalnya, ya kalau sepi sih aman, pas rame nih modar nih gitu. Apalagi kalau yang kayak gini gitu, tiba-tiba, wih naik gitu ya, tukang parkir nggak ada yang parkirin, yang masak chefnya nggak ada, bartender nggak ada, misalnya gitu ya. Kalau malam misalnya, kebayang nggak sih? Nah, sama kayak misalnya data ini juga. Kita misalnya punya data, rentang data segini nih. Misalnya berapa? -3 sampai ini 0 ya. Sampai 3 gitu. Terus data-data tuh yang di sini tuh jarang-jarang nih data yang ada ini sebaran data ya. Saya data-data saya adanya di situ jarang, di sini jarang. Tapi
Di sini tuh sangat padat gitu. Nah, banyak data di situ gitu. Gimana dong? Stepnya digedein gitu. Kenapa stepnya digedein? Supaya representasi dia lebih lebih detail gitu. Representasi yang lebih detail, eh, jadi gimana ya? Kalau misalnya si datanya jarang-jarang, dibuletin biarin dong gitu kan. Tapi kalau datanya rapet di sini, terlalu banyak bilangan yang dibulatkan, maka nanti distorsinya jadi lebih banyak gitu. Kayak misalnya, katakan gini deh, kalian punya baju ya, toko baju. Terus ada warna hitam, putih, biru, tapi merah tuh kalian punya gradasi gitu. Jadi kayak pink, terus merah muda, merah agak muda gitu. Nah, kalau misalnya kuantisasinya rata gitu kan ya. Kalau hitam sama putih mah ya udah hitam sama putih, biru biru gitu. Pas merah itu semua warna yang bergradasi itu jadi merah semua kan, jadi terus kalian pusing kan? Lah, semua warna jadinya warna merah gitu. Tadi gue punya warna apa aja sebenarnya gitu. Misalnya kalian nyampur warna lah, tekstil atau apa gitu, sampai sini clear kan? Sudah tidak ada doubts ya, sudah tidak ada keraguan dan kebingungan. By the way, bentar. Jam 11 ya? Saya pesan obat dulu ya, bentar ya. Bentar dulu, saya harus pesan obat buat emak. Berarti tunggu dulu. Kita pesan obat dulu. Sabar ya, bentar dulu ya. Nah, kalau ada yang mau ditanya boleh. Berarti dari oke. Hmm, apotek klinik ya. Oke, masukin ke sini. Oke, detailnya. Oke, reguler. Sabar ya. Notesnya, ambil obat. Oke, klinik ya. Klinik, ambil obat. Udah, sip. Gitu ya. Jadi tujuannya itu ya. Make sense kan sebenarnya semuanya. Dah. Sekarang sekarang kita punya contoh. Kita punya range. eh Pakai warna apa ya? Biru. Gini. Sekarang bedanya adalah sekarang kita punya 0 nih. Minus 4 kan. Minus 4 volt sampai 4 volt kan. Yang dikuantisasi ini. Tapi nggak mau pakai, tapi non uniform nih. Oke. Level kuantisasinya 2 bit. 2 bit untuk minus 4. Jadi ini itu 2 bit. Oke. Terus 2 bit lagi untuk ini 2 volt ya. Oke. Sini lagi 2 volt, 2 bit. Ini 3 bit. Berarti dengan kata lain kalian bisa lihat gak bahwa kenapa kita begini gitu, karena data-datanya tuh banyak di rentang yang itu. Jadi bitnya kita naikin representasinya. Kalau kita lihat ya, kalau kita plotting nih misalnya. Oke deh, kita plotting. Lihat deh, ini kan nggak sama kan? Apa rentangnya nggak seragam. Tapi kalau kita perhatiin minus 31, gimana ya? Ntar tuh, sabar, sabar, sabar. Sabar ya, ini berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ini kan gini kan. Oke, biar nggak bingung. Ini 1, minus 1, ini minus 2, ini minus 3. Ini minus 1, kok minus? Ini 1, ini 2, 3. Oke.
Dah. Terus berarti sekarang kita lihat ya. Minus 3,1 berarti kan ini. Pakai warna apa tuh ya? Kuning ya? Orange, orange, orange. Inilah ya. Minus 3,1. Benar nggak sih? Ini contohnya pengen tahu. 0,2 di mana? 0,2 di sini berarti ya. 1,7 di mana? Sini. 2,3 di sini ya. 2,1 di mana? Di sini. 3,4 di mana? Di sini. 2,4 di mana? 2,4 di sini. 2,8 di mana? Di sini. 3,7 di mana? Di sini. 3,9 di mana? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak rapat di situ? Nah, kalau kita punya data kayak gitu, ya udah, berarti yang lain mah jarang muncul, biarin aja mereka dibuletin. Ini cuma ada satu data, ini cuma ada dua data. Di sini ya banyak nih datanya. Ada 7. Jadi dia bitnya digedein. Nah, ini untuk ini udah make sense ya buat kalian. Kenapa begitu ya? Nah, sekarang gimana caranya merepresentasikan itu? Oke, minggu lalu tuh ada yang nggak make sense, tapi ternyata akhirnya saya menemukan setelah diskusi sama kelas 1 lagi. Ternyata gini. Nah, sekarang ternyata nggak susah. Ini ya, ini dihapus dulu. Jadi ceritanya gimana? Oke, nyoretnya di mana ya? Sini penuh banget gak sih? Kayak putih gitu. Ntar pakai warna putih aja. Ini ya, berarti kan kalau misalnya kita punya kayak gini, representasinya tuh tinggal ngikutin aja. Tahu nggak? Jadi gimana? Kan 2 bit ya. Oke. Pakai putih atau hitam ya? Pakai merah. Merah udah, ntar biar kalian nggak bingung. Berarti gini aja. Warna apa tuh? Pink ya. Ini kan berarti kita punya berarti ini 0 kan? Ini 01 kan? 2 bit kan? Ini 10. Ini 11. Oke, sampai situ oke nggak? Nah, berarti kalau gitu, ntar dulu. Dia 2 bit kan udah. Oh, sorry, 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 sorry. Salah, salah, salah. Salah, sorry. Dari ini kan 2 bit. Berarti ini kan 00 kan? Segini. Berarti ini 00 perlu 0001. Tunggu dulu. 2 bit itu dari mana kan? Ini 10. Iya kan? Nah, ini kan berarti 11. Tunggu. Tapi sebentar. Minus 31 itu kan 0000 ya. Tunggu. Kalau 1,7 berarti di mana? Berarti 000001 harusnya. Kok nggak ada? 1,7 kok 0111 sih? Tunggu, 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 tunggu ya. Tunggu, tunggu. What did I do wrong? Kalau kan representasinya beda ya. Tunggu. Kalau misalnya, hold on. 0001 10 11. Tunggu dulu. Kayaknya nggak gitu deh. Takut lupa. Lalu kan dia dibagi 4 ya. Berarti dari sini tuh 2 bit. Oh, ngerti-ngerti. Salah gini deh. Kan 2 pangkat 2 kan. Berarti kan 00 sampai 011 kan. Dari sini kan. Dari minus 4 sampai 0 kan. Berarti di sini 00, 01, 10, 11 gitu kan. Nah, berarti di sini kita lanjut yang berikutnya itu 2 bit juga. Berarti 2 bit itu adalah dibagi 3 ya. Ntar dulu kok aneh sih. Tunggu, tenang, tenang. Oh, atau gini. Ngerti, ngerti, ngerti.
Gini. Salah ngebaginya. Nah, ini trik ini. Kalian lihat ya, dari 0 sampai 4, ini kan dari minus 0, minus 4 sampai 0, itu 2 bit. Dari 0 sampai 2, 2 bit. Berarti mereka itu harus dibagi berapa? Dibagi 4. Iya kan? Mereka harus dapat representasi kan? Berarti dibaginya itu 1, 1, 0, 0, 1. Berarti 1, 0, 0. Lalu ya, kok jadi aneh sih 2 bit? Berarti 2, angka 2. 0 sampai 2, 0, 2 bit. Berarti 16 bit. Tunggu ya, kok jadi aneh sih? Tunggu. Ada yang nggak make sense, ay. Kenapa itu minus 1, tapi kalau ini 00, ini 0, 1, ini 1, 0, ini kan 1, 1 ya? Tunggu, kemarin kok ketemu ya? Berarti kan 1, 1. Berarti di sini 0, 1, 1. Oh, ya. Sekarang gini deh, biar nggak pusing. Saya balikin dulu ya, biar nggak pusing gini. Logiknya gini. Salah. Ini 1, 1 gini. Kita balik dulu ke atas. Nah, kan kita gini ya, dia maunya kan 3 bit ya. Sekarang gini deh, biar nggak pusing, saya gambar. Berarti kan kita punya bilangan 00. Ditulis aja ya, biar nggak mumet ya. Berarti ada berapa? Ada berapa angka yang mungkin? Ini kan. Gitu ya, ada 8 ya. Nah, perhatiin bahwa, tapi benar nggak ya gitu ya? Tapi kita cek ya. Ini itu merepresentasikan untuk yang bagian 1, yang ini. Yang ini nih. Yang rentang yang ini ya. Rentang yang ini nih, yang ini. Jadi 00, 01, 10, 11. Tapi sebenarnya dia 3 bit, cuman diambil 2 bitnya aja. Kebayang nggak sih? Nah, yang berikutnya itu tinggal nerusin gitu. Jadi di sini dia jadi 100, ini jadi 101. Tapi kenapa dia nggak 2 bit ya? Lalu kok jadi aneh ya? Nah, tinggal sisanya kan kita udah pakai ini kan. Ini udah kita pakai buat yang bagian kedua ya. Ini berarti udah kita pakai bagian kedua. Oke, ini bagian kedua. Oke, ini bagian kedua itu ya. Nah, berarti bagian ketiga itu kan kita punya segini kan, 3 bit. Dari 2 sampai 4 kan. Berarti ini mau kita bagi berapa? Nah, berarti kita sisanya nih. Nah, sisanya itu bisa kita pecah jadi, taruh lo. Berarti kalau gitu 2 sampai 4 itu kita bisa bagi berapa sih? 1, 1, 1 ya. Tunggu. Kalau saya kita sisain, misalnya ini kita tambah bitnya masih punya nggak sih? Misalnya ini 0 ya. Kita misalnya gini ya. Oke, nanti saya jelasin ya. Nah, berarti kan kita masih punya 1000, 1001, 1010, 1100, 1110, 11, enggak dong, ini 01, 10, 1111. Nah, jadi kalau kalian lihat, ini representasi di sini, ini representasi di sini. Nah, sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Itu dipakai buat ini. Jadi ini tuh dibagi 8. Gitu. Cuman kok itu 2 bit ya jadinya, ntar saya nggak jelasin gimana ya. 2 bit untuk, tapi kepalanya 1 ya. Nah, jadi kan sisanya itu kan, kalian bisa lihat nggak? Jadi ini tuh, di sini tuh 0, 1, 1, 0, dan seterusnya lah. Sampai di sini tuh 1, 1, 1, 1 gitu. Mumet, mumet dah udah. Udah ya. Sekarang kita back ya. Ini saya screenshot. Ini close dulu. Sekarang kita lihat ini. Bener nggak sih? Nah, sekarang kita lihat ya. 3,1. Minus 3,1 berarti kan di sini ya. Dia masuknya 0000, bener nggak? Bener ya, 0000 ya. Ini kan di depannya dikasih 0 sama 0 ya. Oke nggak? 0,2 itu ada di mana? 0,2 ada di sini ya. Dia masuknya 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 ya. Bener ya? Oke nggak? Terus 1,7. 1,7 di sini. Ini kan jadi 010 ya. 0101. Enggak cocok. Ntar dulu. Ntar dulu. Ini kok enggak? Nah, kan? Ini antara iya dan enggak nih. 2,3. 2,3 di mana di sini? Berarti masuknya 1001. Ntar dulu. Saya harus bikin ini lagi. Berarti tar ya, berarti tar dulu gimana cara gambarnya udah nggak ada tempat lagi. Oh, di sini aja deh. Eh, kan saya punya gini ya. Saya bikin sekarang rentang antara 2 sampai berapa? 4 kan? Ya, ya kan? Ini 3 berarti kan ya. Dibagi 8 kan? Sorry. Sabar. Apa pelan-pelan aja, penting ngerti ya sanksi. Oke, kalau teori kita benar, berarti kan ini 0, 1, 1, 0, ini 0, 1, 1, 1, ini 1, 0, 0, 0, ini 1, 0, 0, 1, ini 1, 0, 1, 0, ini 1, 0, 1, 1, ini 1, 1, 0, 0. Tapi nggak semua kepake ternyata ya. Biarin gitu. Apa mau dihabisin semua? Atau ngebaginya lebih kecil lagi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini berapa sih? 1, 2, 3. Dipakai 6 kan? 16 dipakai 6 sisa 9 ya? Dibagi 9 berarti. Oh, jadinya nggak ini dong. Nggak even dong. Udahlah ya. Anggap ini berarti kan 1, 1, 1. Oh iya, ada yang aneh. Tunggu, sabar. Berarti dari rentang 2 sampai 4 kita membaginya berapa? Kan sampai sini 2 bit. Tapi 3,9 masuknya 1-1 loh. Jadi berarti semua loh. Oke, berarti salah bit kita. 3,9. Berarti kita ngebaginya berapa dong? 9. Hapus dulu ya, pusing. Taruh, tenang. Ini harus berpikir dengan jernih. Kok aneh ya? Oke. Saya mau cari contoh lain aja deh biar kalau dipusing. Oke, ini 2. Ini 2. Ini 4 kan?
Mau dibagi berapa, Aih? Ini 3. Kita kan berarti 2 pangkat 2 nih. Jadi 2 pangkat 2 berapa? Sekarang kita punya 2 pangkat 3 kan? Berarti kan ini berapa? Kita punya 4 harusnya ya. Punya 4 representasi. Ini punya 4. Di sini punya berapa? 8 kan? Total jadi berapa? 8 tambah 8, 16. Kalau saya pakai 2 pangkat 4, 2, 4, 8, 16. 16 juga kan? Kalian kebayang nggak? Jadi dia sebenarnya representasinya tuh sama-sama 16 gitu. Nah, representasi 16 itu berarti kan kita harus gimana caranya plotting ini supaya jadi 16 angka kan? 16 kuantisasi, nilai kuantisasi kan? Dah, berarti kan dari 16 ini 2 bit. Oh, atau berarti ini dibagi 4. Oke, berarti yang ini juga dibagi 4 loh. Ini mau dihapus salah, gak dihapus pusing, ntar ya. Berarti gini yang ini, lihat deh. Nih ya, saya gambar lagi ya. Mumet dah. Ini berarti yang rentang, ini kan 0 ya, sampai 2 ya. Nah, itu kan 2 bit kan. Ini yang ini udah clear kan ya. Ini udah oke ya. Untuk yang, ini untuk yang 0, sorry. Ini untuk yang -4 sampai 0 ya. Sekarang kita mau bikin yang 0 sampai 2 ya. 2 bit kan. Berarti ini kan bagi 4 lagi kan? Ya nggak? Nah, berarti di sini ini adalah nerusin yang tadi ya berarti ya harusnya. Berarti kan 1-1. Berarti 1-0 gitu ya. 1-0-1, 1-1-0. Sorry. 1-1-0. 1-0-0, 1-0-1, 1-1-0, 1-1-1 gitu. Ini. Berarti ini tuh segini. Nah, ini bagian yang ini tuh adalah dibagi 4 lagi. Dah. Berarti sisanya yang ini adalah yang ini yang paling kanan kan? Berarti ini dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 1-0-0, 1-0-1, 1-1-0. Oh iya kelewat. Oke, berarti sabar. Jadi dibagi 8 gini. Gitu ya. Ngebaginya sama, cuma rentangnya ya. Perhatiin rentangnya. Berarti, kalau gitu kan berarti ini sisanya ya. Berarti ini 1-0-0-0. Ini 1-0-0-1. Ini 1-0-1-0. Gitu kan. 1-1-0-0. 1-1-0-1. 1-1-1-0. 1-1-1-1 gitu kan? Bener gak sih? Kita punya 16 representasi kan? Oke, sekarang 1,7 nih. 1,7 di mana sih? Di sini kan? 1,7 berarti di sini ya? Kita mumet dah udah. Ini berarti 0 nih, 2 ini 1 kan? Ini berarti berapa? 0,5. Ini berarti 1,5 kan? 1,7 berarti di mana? Di sini. Berarti 1-1-1 kan? Berarti kasih 0 kan? Ini berarti kasih 0. Ini kasih 0. Ini kasih 0. Ini kasih 0. Gitu kebayang gak sih? Udah ya, berarti clear ya? Semuanya dikasih 0 nih. Ini juga 0, 0. Ini 0, 0 gitu. Ini juga 0, 0. Udah, berarti ini benar ya 1,7. Dah. Sekarang 2,3. 2,3 itu ada di mana? Ini berapa sih?
Berarti 3 kurang 2 berapa sih? 1 ya. Berarti 1, 2,5 ya? Di sini 2,5 nggak sih? Ini 2,5. Ini 3,5 ya? Ya kan? Berarti 2,3 di mana? Di sini lah ya. Berarti 1,001 ya, bener ya? Ini kayaknya 2,3 ya. Itu nggak? 2,1 di sini juga. 2,1. Ini berarti berapa sih? 2,25 ya? Di sini 2,25 ya? Berarti 2,1 di sini ya? Berarti 1,000 kan? 3,4 di mana? Di sini. Berarti 1,101. Ya, bener ya? 2,4 di mana 2,4? 2,4 di sini. Berarti 1,001. 2,8? 2,8 di mana? 2,8 nih 2,5, 2,75. Berarti di sini. 1,011. Oke, 3,7 ini 3,75. Berarti 3,7 di sini. 110, 3,9 di sini. 111. Udah ya? Sampai sini udah clear gak? Mumet dah ya. Sebenarnya agak membuat bingung tuh pada saat dia bilang. Makanya cara ngerudutnya kayak yang tadi saya bilang. Pada saat dia bilang antara 0 sampai 2 itu 2 bit. Nah, itu tuh membingungkan tuh. Karena sebenarnya 2 bit tuh udah nggak cukup. Sebenarnya dia udah 3 bit nih gitu. Yang 3 bit tuh jadi 4 bit gitu. Soalnya tuh agak membingungkan. Tapi akhirnya figure out, oh agak salah ngomongnya sih soalnya gitu kalau menurut saya. Jadi racu. Tapi solve-nya jadi kayak gini clear ya. Nah, berarti kan ini udah semua. Sinyal input oke, output decoder udah bisa. Ini udah, error tinggal dihitung. Jadi liatin deh, ini kan errornya jauh lebih kecil ya. Kalian lihat aja selisihnya sinyal input sama output di selisihnya dikuadratin sama di absolutin. Sekarang kita bandingin. Ini belum ada pertanyaan. Udah ya. Kita lihat bahwa errornya ini 0,18. Yang tadi berapa? 4 square errornya. Mean square errornya 0,4, yang ini 0,01. Terus absolute error yang tadi 6, yang ini 26, 2,6, 0,6. Mean absolute ya ini 2,6. Pokoknya gitu lah, hitungnya dihitung aja. Udah, sampai sini udah bisa ya, clear ya. Jadi saya anggap yang uniform sama non uniform berarti kalian udah ngerti. Oke. Sekarang Giant. Nah, Giant itu adalah adaptive quantizer. Ini rada tricky karena perubahan ukuran step itu dihasilkan oleh multiplier pada setiap interval. Jadi ukuran step, kan ada stepnya. Kan begini kan. Nah, ukuran stepnya tuh adaptif, Ai. Nah, ukuran step ini itu tergantung pada ukuran step sebelumnya. Jadi gimana? Oke, kita lihat ya sekarang. Nih, kalau ini kan simetri. Yang 4 sama 0 sama, 5 sama 1 sama. Ingat gak yang waktu minggu lalu? Jadi ini tuh sama-sama ini sama-sama ini sama-sama ini sama-sama ini. Gitu ya. Lihat kan ini kan. Oke ya. Si Giant ini punya ini yang simetri. Oke. Dah. Ukuran step saat ini itu merupakan hasil kali multiplier pada inputan sebelumnya. Jadi inputan sebelumnya itu multipliernya berapa? Dengan ukuran step pada inputan sebelumnya gitu. Jadi ukuran stepnya berapa, multiplier berapa, itu jadi step yang sekarang. Jadi step yang sekarang ini itu adalah multiplier sebelumnya dikali step sebelumnya. Oke. Dah, itu rumusnya dulu. Sekarang kita lihat. Sekarang kita punya quantizer Giant 3 bit. Oke. Berapa?
0 minus 2 berapa? 2. Oke. Dalam multipliernya 0,8, 0,9, bla 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 bla. Data yang dikuantitasi adalah ini. Gimana? Gambar lah. Berarti gimana? Berarti setengah-setengah gini ya. Nolnya masuk gak sih? Apa gini ya? Gini ya. Tadi gimana sih? Coba lihat. Salah, betul gitu ya. Oke. Nah, berarti kan gambar aja. Salah, harusnya saya bener nggak ya? Nah, anak tangganya itu harus pas loh. Nanti saya geser lah. Nah, berarti kan ini ada berapa? 0,8 sama 0,8 kan. Berarti di sini tuh ini kan gini ya. Berarti M0-nya gimana sih? 4 ya. Berarti 4. Ini 4. Lalu ini berarti ini 4 ya. Saya tandain dulu ya. Ini adalah 4. Ini adalah 4. Ini adalah 0. Ini 1, 2, 3 gitu ya. Ini 5, 6, 7. Gitu ya. Oke, setuju kan nih sama? Udah ya. Dah. Terus sekarang berarti kan angkanya. Kan tadi katanya sama. Berarti kan yang ini 0,8, ya kan? Ini 0,8. Ini 0,9. Ini 0,9. Oke. Ini berapa? 1,0. Ini 1,0. 1,2 ini. 1,2. Gitu ya, oke nggak? Tadi kan seperti saya tunjukin, ini kan harus sama kan? Ini sama ini gini, ini gini, ini gini. Gitu ya. Udah, habis itu oke. Nah, data yang akan dikuantitisasi adalah 0. Ingat, horizontal adalah input, vertikal adalah output. Nah, ini kan kalau kita ngikutin stepnya. Jadi, kalau kita punya, misalnya ini angkatku, tapi amazingly gambar saya kayaknya pas loh hitungnya, baginya. Nggak tahu ya, tapi berarti kan kalau gitu, ini kan kita bagi ini kan, gini kan, gitu kan. Ini berarti kan kita 1, ini 0,5 ya. Ini 1,5 gitu ya. Ini juga gini. Berarti di sini ini adalah 2, ini minus 1. Ini di sini sama di sini. Kalau gitu ya. Cakep juga. Berarti kalau kita punya 0,1 di sini, berarti dia masuknya sini kan? 0 kan? Berarti pengalinya 0,8 kan gitu. Kebayang nggak? Minus 0,2 gitu ya, bisa-bisa ya. 0,2 berarti di sini kan minus. Ini mana sih minus 9 nih? Berarti dia masuknya ke sini gitu. Keempat berarti masih 0,8 juga pengalinya gitu. Di sini. Gitu, oke ya. Bu, saya izin tanya, Bu. Boleh, Rival. Saya masih belum paham tentang min 1, 0,5, terus kayak dapat kayak gitu tuh gimana ya? Kayak yang sebelumnya juga tuh saya masih belum paham tentang yang dapat yang bukan tangganya sih, kayak yang barisnya itu. Oh, Yang baris dapat, yang iya si iya, kayak min 1 terus 0,5 itu dapatnya gimana ya, Bu ya? Oh, gini aja. Jadi gini, Val. Kayak misalnya gini ya. Ingat aja, pokoknya input nih. Pada saat dikasih, sorry, gambarnya ini. Pada saat kita dikasih gini, langsung gambar aja garis bilangannya gitu. Udah, biarin dulu. Pokoknya ini 0, sorry. Udah, gambar aja begini. Nah, permasalahan dia dibagi berapa, itu nanti kita lihat urusan pernyataan berikutnya.
Dia maunya 3 bit kan? Nah, berarti 3 bit itu berarti kalau kalau kita terjemah berarti 2 pangkat 3. Bener nggak? Iya, Bu. Oke. Udah sampai situ oke kan? 3 bit ya, 2 pangkat 3. Berarti si rentang ini harus dibagi berapa? Harus dibagi 8 kan? Berarti kita bagi-bagi 8 nih, gitu. Di situ saya dapat nilainya. Nih, gini. Ini bagi 8 kan? Ini baru bagi 4. Berarti dibagi lagi, dibagi lagi, dibagi lagi, dibagi lagi. Nah, udah. Berarti kan kalau kita lihat, oh berarti ini kan diisi aja kan? Berarti ini 1, ini -1 kan? Itu kan, Val? Ini berarti 1,5 kan? Antara 1 sama 2 tuh setengahnya 2 kurang 1, 1 kan? Bagi 2, 5. Setengah kan? 1 tambah setengah, 1,5. Ini 0,5 gitu kan? Oh, ini bagi 2 aja udah. Oke, berarti ini minus 0,5. Berarti di sini minus 1,5. Gitu aja. Kalau saya dibagi lagi ya dikurangin sebagi 2 lagi. Sampai sini oke nggak, Val? Oke, Bu, aman, Bu, aman, Bu. Makasih ya, Bu. Aman ya? Udah, kalau udah gitu, barulah gambar si tangga ini. Si tangga ini tuh harus mewakili setiap stepnya. Maksudnya, saya nggak boleh nih gambar gini, misalnya. Saya gambarnya gini nih, misalnya. Nggak boleh gitu, karena apa ya? Anak tangganya kayak kalian misalnya bikin tangga nih dari atas ke bawah. Ujungnya harus pas di atas itu kan, jangan ke tetangga kan, maksudnya gitu. Jadi ini salah skalanya gitu, yang kuning ini nggak boleh. Nah ini saya kebetulan nggak gambar sekali jadi aja, padahal tadi harusnya harusnya gitu. Udah ya, itu clear ya. Udah aman ya, Val? Dah. Sekarang kita nggak ada yang nanya lagi. Nah sekarang tentukan keluaran kuantitasasi untuk setiap data yang tadi. Cari errornya. Nah ini berarti kan eh satu. Oke, oke. Nah, ini kalian perhatiin deh. Ini kita memerlukan kecermatan tingkat tinggi, cuy. Nah, ini kan berarti kan ini 0, ini ada 1 ya saya bikin ya. Anak tangganya ada nomornya kan? Ada 0, 1, 2, 3, ke bawahnya 4, 5, 6 kan? Udah itu ikutin aja. Terus kan ini kan N-nya ya, N-nya biarin. Terus kita punya ini nanti dulu. Sekarang kita punya input kan? Ini inputnya tadi dikasih kan? 0,1 minus 0,2. Tadi kan saya bilang nih 0,1 berarti kan dia masuknya ke sini kan? 1 itu masuk di tangga. Ini ya, kelihatan nggak sih? Nih. Ini 0,1 itu masuknya di tangga 0 kan? Berarti level outputnya tuh 0 gitu. Multipliernya berapa? 0,8. Berarti multipliernya 0,8. Gitu. Oke. Ya. Nah, outputnya berarti adalah gitu ya. Lalu ini gimana ya caranya? Ini saya gak hapus tadi dulu gambarnya ya. Clear dulu ya biar nggak pusing. Nah, tadi kan kalian udah lihat ya. Pokoknya si input ini kalau dilihat di gambar ini, dia masuk ke anak tangga yang 0 kan. Si minus 0,02 itu karena dia geser ke kiri, dia masuk ke anak tangga yang 4 kan. Sampai situ oke nggak? Ya. Nah, tunggu dulu ya. Ini tuh anak tangganya. Sebentar. Oke. Oke, ini sampai sini udah. Ini abaikan dulu yang pertama. Kalian perhatikan dulu yang input. Input udah bisa lah ya. Input dipetain ke tangganya. 0,1 masuknya ke 0, 0,2 minus ini ke 4, 0,2 masuk. Ini dan seterusnya tinggal ngikutin aja, tarik garis aja. Setelah didapet, kalian masukin nih. Kan tadi udah ada petanya tuh. Kalau 0 dia multipliernya 0,8, kalau 4 0,8 dan seterusnya. Kalau 5 0,9 gitu kan. Kalau 0 0,8 dan seterusnya. Ini isi, bisa dong. Ini bisa, ini dikasih, ini bisa, ini kita bisa. Sekarang outputnya gimana ngitungnya? Berarti outputnya itu adalah dikali multiplier dikali sebelumnya. Berarti outputnya itu adalah, tunggu. Berarti outputnya, ukuran step saat ini merupakan hasil kali multiplier dengan ukuran step pada inputan sebelumnya.
Nah, ukuran step pada inputan sebelumnya adalah hasil kali multiplier pada inputan sebelumnya dengan ukuran step. Nah, ini kan multiplier ya, ini ukuran stepnya ya. Berarti kalau kalian perhatiin, ini adalah 0,25 itu dibagi 2, taruh dikali. Jadi, taruh. Dia outputnya itu kenapa negatif? 0,72. Sehingga update deltanya itu 0,4. Error mah bisa ya. Update delta bisa, error ini ke sini udah bisa ngitungnya ya. Ini anggap udah oke lah ya. Ini bisa lah ya. Oke. Nah, sekarang kan tinggal ini sama ini kan. Ini bisa sih sebenarnya dilihat selisihnya aja antara input sama outputnya. Ini bisa dong. Tapi kok 0,4 ya? Taruh. Inputnya 0,1. Kok 0,4 sih? Ada yang kurang nggak? Coba. Kok ngaco ya? 0,25 dikurang 0,15 loh harusnya. Taruh. Ada yang something yang belum oke. Oke. Sekarang dia 0,5. Oh, oke. Sekarang, aduh saya mesti kotret. Kan ya 0, N-nya tuh 0 ya. Gimana ya, mesti digambar nih. Jadi ini tuh adalah hasil dari step dan multiplier sebelumnya. Jadi ini tuh ngitung next ke next-nya gitu. Dapat angka ini. Coba deh kalau kalian hitung ya. Dia makin lama harusnya makin kecil dong. Tunggu. 4, 3, 2, 0, 18, 14, 13, 1,589. Tunggu ya. Kan gini kan. Misalnya ini 4 ya. Ini. Ini 4, ini 0, 1, 2, 3. Ini 5, 6, 7. Oh, oke. Kalau 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 3 berarti 8 ya? 2 pangkat 3 8 kan? Berarti anak tangganya bener 8 kan? Iya bener dong. Tunggu ya, sabar. Takut salah ini. Berarti kan 7. Iya bener dong, 7. Iya bener 7. Berarti benar 7 kan? Kenapa dia 9 sih? Tunggu. Merupakan hasil kali multiple. Oh, oke. Ini ada angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Ini kan 8, emang benar ya. Ini angkanya 0,1, minus 0,2. Ini oke. Datanya tuh ada, ntar saya cek dulu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 data. Ini data ya, input ya. Nah, ini tuh setengah itu dari, tunggu dulu. Multiplier udah bisa ya. Output ini tuh dari ini. Berarti dari hasil perkaliannya. Oke, ini udah oke. Ini saya clear dulu, biar nggak pusing. Nah, siapa yang tahu cara ngitung ini nih? Itu tuh berarti kan N-nya itu adalah N sebelumnya kan. Berarti N sebelumnya itu inputnya itu level outputnya 0, multipliernya taruh di awal itu input yang pertama kan 0,1. Berarti 0,1 itu masuknya di, tunggu, let me, 0,1 masuknya di 1 ya. Berarti 1 itu, habis itu apa datanya? Astagfirullahaladzim. 1 itu kan masuknya ke 4 ya. Berarti yang keempat itu kita tadi levelnya berapa? 0.
Berarti level 0 dikali sama 0,8. Nah, sebelumnya itu kan kita nggak tahu berarti setengah itu dari sini kan. Level ini kan setengah ya. Tunggu, gimana caranya ngejelasin? Nah, ini kan level ini kan di awal kan setengah ya. Terus ada input 0,1 kan. Nah, berarti berikutnya itu adalah kita punya level sama multiplier sebelumnya. Levelnya itu 0 dikali multiplier sebelumnya adalah taruh dia 4 kan. Level sebelumnya adalah 0 kali 0,8. Berarti 0,8 dibagi setengah itu bagi 0,4. Kebayang nggak sih? Jadi, gini ya, biar nggak pusing. Nanti PR-nya kalian ngelengkapin table ya. Table ini lengkapin ya. Tapi soalnya apa? Taruh, ini kita lihat dulu. Ini udah dijelasin ya. Oke, ini aja. Lengkapin tabel ini. Tugas PR. Nah, yang lain udah bisa ya. Sekarang yang saya pengen kalian tahu, kalian pengen tahu kalian bisa atau enggak, adalah ini. Ya, ini sebenarnya gampang tinggal merembet aja. Ini setengah itu adalah tadi. Pas kita ngebagi itu kan dia jadinya setengah kan. Maksudnya dibagi-bagi jadi 8 tuh berarti kan eh, levelnya tuh ada yang di situ kan, jatuh di situ ya. Ini 0, ini minus 2, ini 2, ini 1, ini minus 1. Ini kan ada minus setengah gitu ya. Ini kan ada setengah nih. Nah, awal itu kan dia outputnya ada di 0 kan. Berarti kan di rentang ini kan, di rentang setengah ini kan. Ini kan begini kan kalau si tangganya. Gitu kan. Gitu ya. Gitu dan seterusnya lah ya. Ini gitu, gitu dan seterusnya lah ya. Gitu ya. Ini kan dia ada di setengah kan. Berarti kan di sini kan sebenarnya. Nah, ini tuh harusnya gini sih. Nah, ini gini. Ini. Nah. Jadi ini dia setengah. Nah, untuk menentukan yang berikutnya, azan dulu bentar.
Oke, lanjut, lanjut. Nih ya, jadi, hmm, tapi kayak kalau kalau yang bisa ini, bisa ngerjain yang itu deh, tar gitu. Ya apa sih? Ya tugasnya itu aja. Ini udah bisa nih. Nah, ini 0,5 dari mana? Dari sini ya, 0,5 ini. Tangga yang pertama itu, kan dia N-nya, inputnya level output. Jadi dia ngambil, untuk di awal itu kita ngambil yang ini nih, tangga yang ini. Dia di nol, dia di setengah. Makanya tadi Rival nanya kan bagaimana. Nah, itu benar. Jadi kita harus tahu dulu skalanya. Kita ambilnya setengah nih. Jadi kita anggap bahwa dia itu adalah, nih ya, rumusnya jangan lupa. Dia itu yang berikutnya, nih, ukuran step sekarang itu adalah hasil kali multiplier pada inputan sebelumnya dengan ukuran step pada inputan sebelumnya. Berarti sebelumnya itu kita ambilnya yang setengah kan. Yang setengah itu di level outputnya level outputnya 0. Multiplier di 0 berapa? 0,8. 0,8 kali 0,5 berapa? 0,4. Udah, kalau udah dapet gitu, tinggal, ini kan kita masuk-masuknya inputnya ini. Dia level outputnya berapa? 4. Multipliernya 8 kan? Ya kan? Berarti bisa ngitung yang buat berikutnya kan? Berarti 0,4 kali 0,8, 0,32 kan? Terus nanti berikutnya 0,32 dikali 8, berarti 0,256. Berikutnya 0,256. Nah, kan di sini kan 0,3 kan. Dia masuknya ke level output 5 yang di bawah. Nih yang di sebelah sini. Nih yang ini. Nih. Yang ya, saya nunjukin yang materi. Nih, ini ya. Nih 0,3 itu kan adanya di sini nih. Nih di sini. Jadi dia masuknya di sini lah ya. Masuknya di sini nih. Itu. Alamak, warna dong. Nih, nih. Nah, itu berarti masuknya di sini kan 4 ya. Di sini 4, di sini 5 kan. Dia kan 0,5 ya. Multiplier-nya 9. Berarti dikaliin, yang tadi kita dapat itu kita kaliin 0,9 dapatnya ini. Nanti ini dikaliin dapatnya ini. Jadi ini di ini dikali ini jadi ini gitu ya. Ini dikali ini jadi ini. Dan seterusnya gitu, kebayang nggak sih? Dan seterusnya gitu ya. Jadi ini tuh diperoleh dari 1593 dikali 1,2. Benar nggak sih? 0,1593 dikali 1, ya 0, bener ya? Oke sampai situ, oke nggak? Dah. Kenapa kenapa kayak gitu? Ini tuh emang untuk menghitung untuk scalingnya gitu. Nah, berarti output udah aja kita lihat kan selisih antara, eh, output itu adalah eh, output itu adalah tunggu. Output adalah selisih antara input sama ini dibagi dua nggak sih? Bentar ya. Iya dong, input sama ini dong berarti. Ya kan? Bentar, bentar. Tapi kok, oh iya bener. Ini kan tadinya ini ya. Ini dibagi dua berarti output tuh ini dibagi dua. Enggak dong. Enggak loh, enggak loh, enggak loh. Selisih dibagi dua. Berarti selisihnya dia di step itu ada berapa? Nah, itu dibagi. Iya, iya. Kayak ini loh. Ini kan, dan kita kan dapat di setengah kan. Berarti kan 0 tambah 0,5 dibagi 2 kan 0,25 kan. Ini kan 0,4. Dia ada di mana 0,4 itu range-nya gitu. Range-nya itu berarti inputnya minus minus 0,2 kan dari 0. Berarti minus, eh eh min 0,4. Iya, 0,4 rentangnya dikurang 0,2 dibagi 2. Jadi 0,2 gitu. Ini juga selangnya antara, ntar dulu ya, coba nih cek dulu. Selangnya antara ini kok 0,2 ya. 0,32. Salah. 0,
0,06. Nah, outputnya itu adalah level output 0,24. 4 itu adalah input. Input, taruh. Hold on. Kan tadinya inputnya ini kan. Berarti selisih antara ini input, ini kan input ya. Itu di level kan, memultiplier kan. Jadinya ini kan. Nah, berarti output itu adalah hasil dari ininya kan. Apa namanya? Nilai kayak tadi kan, kayak ini nih. Kok jadi banget sih saya? Nah, output tuh kayak ini. Nah, ini decodernya tuh. Kalau yang tadi kan decodernya, misalnya inputnya ini ya. Output decodernya kan berarti dia posisinya dari rentang berapa sampai rentang berapa dibagi dua. Nah, kayak gitu sama ini juga. Tapi kalian pasti lihat tangganya gitu. Jadi dia ada di tangga yang mana, angkanya berapa sampai berapa, bagi dua. Tangga yang mana, angkanya berapa sampai berapa, bagi dua gitu aja. Ya, dah. Berarti itu udah bisa PR ini. Berarti PR minggu lalu kan bukan itu ya. Berarti tuh PR minggu ini yang ini. Oke. Nah, minggu depan saya akan bahas, kalau masih ada pertanyaan yang hari ini, itu akan saya bahas. Tapi kalau enggak, ngintip dulu liatin. Kita masuk ke vektor, lihat. Kayak gini. Tapi sedikit sih. Tapi gini hitungnya. Ya gitu deh pokoknya. Jadi kita sekarang ngabisin, absen dulu ya. Ngabisin pertemuan dengan apa yang kita masih belum ngerti. Oke ya, oke ya, oke, oke ya. Berarti kita sekarang bikin absen dulu. Dikit ya ternyata ya vektor. Tapi mungkin hitungnya kayak tadi sih, panjang-panjang gitu, nggak apa-apa lah. Kayak mana? Hmm. Oh ya, oke. Sekarang, oh nice. Nanti kita bisa latihan soal. Sekarang nggak berapa sih? Ke-13 ya. Masih ada 2 lagi minggu depan. Oke, berarti vektor bisa 2 kali. Oke, nice. Oke, oke, good, 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 good. Oke. Hmm, lihat. Dava Mandava Muhammad Irfan. Hadir Bu. Dava hadir. Maleakia hadir ya. Hadir Bu. Oke. Raihan Div. Hadir Bu. Oke, sama Isa. Oke, Husain. Hadir Bu. Husain ada. Hadir Bu. Aristo udah siap. Aristo Hadir Bu. mana? Oke, Aristo ada. Awa.
Wak. Hadir, Bu. Oke, Alwa ada. Muhammad Raihan. Hadir, Bu. Muhammad Raihan hadir sama Isa juga. Ih, nggak bisa dipencet loh, Wak. Oh, bisa. Raihan ada. Alif mana Alif? Hadir. Alif hadir. Oke. Kan biasa nge-lag. Halo. Oke. Alif hadir. Danish. Hadir. Danis hadir. Nge-lag aja jalan dulu ke tell you ini. Oh, oke. Ilham. Ilham. Ilyasa. Nggak ada. Danis ada. Ilham nggak ada. Alvito. Hadir, Bu. Alvito sama Nafal. Oh, Nafal bareng sama Alvito. Oke. Muharram Hijrah. Fajar. Fajar mana? Hadir, Bu. Oke. Fadil ada ya, Fadil? Udah siap-siap. Bu. Fadil ada. Oke. Rival ada ya. Hadir, Bu. Ntar, kagak bisa diklik kayaknya. Fadil ada. Rival ada. Azhar mana Azhar? Hadir, Bu. Azhar ada. Oke. Nafal ada. Nafal ada nggak Nafal? Hadir, Bu. Tidur, Hadir. Ibu, tidur. Nafal sama Hadir. Alvito. Oke. Hadir, Bu. Oke. Rizko. Hadir, Bu. Rizko ada. Firman Agus Budiono mana? Hadir, Bu. Firman. Oke, Firman ada. Siap. Tunggu ya. Kalau mau ngeklik. Davin Basil. Davin nggak ada. Hadir, Bu. Ada. Oke. Rizko ada. Firman ada ya? Firman ada. Rizko ada. Davin ada. Isa ada harusnya. Nggak ada, Bu. Bisa ada, Bu. Yang bener, Sa. Itu pakai namanya Isa lagi. Ilham. Ilham Arayanda ada. Hadir, Bu. Ada. Ilham Ilyasa yang nggak ada. Tegar mana? Hadir, Bu. Oh, tadi kemana? Ada. Tadi dari WC, Bu. Oke. Tunggu ya. Tunggu sabar. Kenapa dia tidak mau mengeklik dan Ilham ada? Tegar mana? Hadir, Bu. Hadir. Tegar ada. Aldi mana Aldi? Hadir Ibu. Di tugas sudah diupload belum? Udah Ibu. Oke. Itu tuh biasanya nggak bisa masuk Google Colab itu biasanya karena storage-nya penuh. Jadi dia nggak bisa receive, nggak bisa transaksi lagi. Maksudnya nggak bisa itu. Tapi kalau udah ganti email ya bagus aja. Tegar ada, Aldi ada ya. Berarti semua ada dong. Tunggu sabar ya. Ini nggak mau ini. Oke, PR berarti slide terakhir ya. Silakan dikerjakan. Minggu depan kalau ada yang masih mau ditanyain, berarti kita 2 minggu lagi tuh masih belajar vektor. Pelan-pelan aja nggak apa-apa sambil melengkapi yang masih kurang-kurang. Submit. Ada pertanyaan atau enggak? Udah? Kalau misalnya masih ada waktu kan kita latihan soal. Nanti mungkin saya juga akan kasih pelatihan buat UAS. Tugas jangan lupa ya dikumpul. Saya masih ngecek-ngecekin yang deadline-nya lebih dekat. Jadi belum meriksain, tapi udah mau mulai meriksain tugas. Jadi jangan lupa kumpul-kumpulin yang belum, jangan sampai ketinggalan. Lumayan tugas tuh biasanya saya kasih 100. Kecuali ada yang benar-benar aneh atau gimana, baru nggak 100. Jadi lumayan buat tambah nilai ya. Jangan lupa. Oke. Thank you all. Selamat istirahat, selamat makan siang. Makasih, Bu. Have a nice week. Makasih, Bu. Hadir, Bu. Makasih, Bu. Dadah. Thank you all. Bye-bye.